Hari ini kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di LKS halaman 22, buku paketnya halaman 22 juga. Nah, nama-nama Allah yang indah itu biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah. Nah, jumlah Asmaul Husna itu yang populer yang kita pelajari itu adalah 99. Meskipun ada pendapat ya dari ulama lain itu menyebutkan Asmaul Husna itu lebih dari 100. Tapi untuk kita yang kita pelajari, yang kita gunakan pedoman untuk kita belajar, Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah, Asmaul Husna itu apa toh? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah. Nah, Asmaul Husna itu tentang nama-nama kebesaran Allah, nama-nama keagungan Allah, nama-nama yang sempurna yang dimiliki Allah. Itu adalah Asmaul Husna. Nah, untuk materi kelas 6 ini, Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 4. Nah, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, 4 itu nanti yang kita pelajari. Nah, untuk Asmaul Husna yang pertama, yang bawa buku paket bisa dilihat di halaman 24. Yes. Nah, di halaman 24 di situ Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Somad. Ada yang tahu artinya As-Somad? Nah, dibutuhkan. Nah, dibutuhkan. Tempat meminta sesuatu. Tempat meminta boleh. Tempat bergantung atau tempat meminta. Tempat bergantung. As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Bisa juga dikatakan As-Somad itu adalah tempat bergantung. Artinya apa? As-Somad itu adalah tempat kita bergantung untuk segala sesuatu. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita berusaha, kita berdoa. Nah, kita bergantungnya yang bisa menentukan keinginan kita itu bisa terwujud atau tidak, itu adalah Allah. Maka tempat kita bergantung itu namanya As-Somad, yaitu Allah. Nah, Allah itu memiliki asma atau nama yang sempurna, yaitu jumlahnya 99. 99 itu sendiri memiliki kegunaan masing-masing. Kalau As-Somad itu artinya tempat bergantung atau tempat meminta. Nah, tempat bergantungnya segala permohonan, segala kebutuhan. Nah, itu kita bergantungnya kepada Allah. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Nah, biasanya kita kan tahu toh ada semut yang menggotong makanan bersama-sama. Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap bukan kawannya. Semut itu juga ada ayat atau surat dalam Al-Quran itu yang namanya semut. Surat apa namanya? Nah, dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya itu kalau di bahasa Arab kan artinya semut. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya semut. Apa ayat apa namanya? An-Naml. Nah, An-Naml. Ada dalam Al-Quran itu surat yang namanya An-Naml. Itu bercerita tentang semut. Nah, semut itu
salah satu hewan yang istimewa. Mereka itu hewan kecil tapi bisa digunakan untuk contoh untuk kita. Nah, digunakan contoh cara hidup semut. Nah, semut itu biasanya kalau membawa barang yang lebih besar dari dirinya itu masih kuat. Kenapa? Karena mereka mengerjakan bersama-sama. Itu juga dengan manusia. Kalau membawa beban yang berat, kalau dibawa dengan bersama-sama itu akan mudah. Maka kita bisa mencontoh dari perilaku semut itu. Dalam Al-Quran ada surat yang namanya semut, yaitu An-Naml. Di situ juga diceritakan kisah semut dengan pasukannya, yaitu ketika ada pasukan Nabi Sulaiman mau melintas, di perjalanan itu ada semut buahnya di jalan. Akhirnya ketua semut itu ngomong sama anak buahnya, ngomong, ayo cepat silakan masuk ke lubang, karena ada pasukan Sulaiman yang mau melintas. Nah, pasukan Sulaiman dengan prajuritnya yang jumlahnya ribuan itu mau melintas. Nah, nanti kalau sampai melintas semutnya belum bersembunyi, itu bisa terinjak, bisa mati. Akhirnya Nabi Sulaiman itu dengar kalau ada semut yang mengajak anak buahnya untuk masuk ke lubang karena ada pasukan Nabi Sulaiman mau lewat. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti dulu. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nah, Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian atau hal-hal yang luar biasa yang dimiliki para nabi. Salah satunya mukjizat Nabi Sulaiman itu adalah bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman mengerti bahasanya hewan. Nah, ketika ada semut mau masuk, itu Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti dulu, memberi kesempatan untuk semut agar masuk ke lubangnya. Itu ada dalam Al-Quran surat An-Naml. Nah, makanya semut itu juga bisa kita gunakan untuk contoh dalam kehidupan. Semut itu kalau membawa beban itu pasti dikerjakan bersama-sama. Nah, semut itu biasanya kalau jalan itu juga tertib, tidak saling mendahului, urut ya, baris. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk contoh bahwa kita juga harus tertib seperti semut itu. Terus yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu apa artinya? Muqtadir itu artinya diambil dari kata kudroh. Kudroh itu kuasa. Nah, Al-Muqtadir berarti Allah Maha Kuasa. Kalau kuasa bisa menentukan. Nah, Maha Kuasa atau Maha menentukan itu arti dari Asmaul Husna Al-Muqtadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung yang berdiri tegak, sungai panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat, di laut, di udara. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah itu maha kuasa. Yang menentukan perjalanan kehidupan ini adalah Allah. Susunan tata surya, planet, bumi, bulan, bintang itu semuanya tidak lepas dari kekuasaan Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Ya, matahari kalau jam 5:30 terbit, nah, nanti kalau jam 5:15 terbenam, nah itu semua yang mengatur Allah. Nah, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Pergantian siang dan malam itu juga yang mengatur Allah. Matahari nggak pernah telat, nggak pernah telat terbit, nggak pernah telat terbenam, itu juga atas kekuasaan Allah. Yang menentukan itu Allah. Itu adalah sifat Al-Muqtadir. Allah Maha Kuasa, yang menguasai kehidupan di dunia maupun nanti kelak di akhirat itu adalah Allah.
Allah. Nah, sekarang firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 tentang Al-Muqtadir. Nah, dalam LKS halaman 23. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini adalah tentang ayat tentang bersyukur. Artinya apa? Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu kita akan ditambah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur atas apa yang diberikan Allah, azab yang diberikan itu sangat pedih. Itu ayat 7 dari surat Ibrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan mengatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Berapapun nikmat yang kita terima itu harus kita syukuri. Jangan banyak mengeluh, ya. Karena kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, itu kita akan mendapatkan siksa. Allah juga pernah bilang, kalau ada orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan takdir yang ditetapkan Allah, itu orang itu disuruh pergi dari bumi dan langitnya Allah. Nah, apakah bisa manusia pergi dari bumi dan langit yang telah ditetapkan Allah? Tentu nggak bisa lah. Manusia pasti tetap membutuhkan bumi untuk berpindah. Nggak bisa manusia itu hidup tanpa menginjak bumi. Nah, mau kemana manusia? Tidak boleh hidup di antara bumi dan langit. Nah, di udara juga punyanya Allah. Terus mau kemana? Nah, itu Allah pernah berfirman kalau ada manusia yang tidak menerima dengan ketentuan yang Allah berikan, itu disuruh pergi dari bumi dan langitnya Allah. Nah, kalau disuruh pergi, mau pergi kemana? Manusia tidak punya tempat, nggak bisa apa-apa kalau tidak di sini. Nah, itu tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir. Nah, sekarang kita lanjutkan Asmaul Husna yang ketiga, yaitu tentang Al-Muqaddim. Al-Muqaddim apa artinya? Zat yang maha mendahului atau maha mendahului. Al-Muqaddim itu artinya zat yang maha dahulu, maha mendahului. Nah, zat yang maha dahulu artinya apa? Allah itu ada tanpa ada permulaan. Ini tidak bisa kita pikirkan, ya. Kita cukup beriman saja. Allah itu zat yang maha dahulu tanpa ada permulaannya. Nah, kalau kita pikir otak kita tidak bisa, gimana bisa? Ada maha dahulu tapi tanpa permulaan. Nah, otak kita tidak sampai kalau mau memikirkan tentang Allah maha dahulu. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita yaitu meyakini bahwa Allah itu maha dahulu, maha qadim. Qadim itu dahulu. Dahulunya Allah itu tanpa permulaan, juga tanpa akhir. Nah, muakhir. Ada juga Asmaul Husna Al-Muakhir, itu artinya maha akhir. Dan akhirnya Allah itu tanpa pungkasan, nggak ada akhirnya. Kalau makhluk kan ada. Dulunya tidak ada, terus diciptakan menjadi ada. Itu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau Allah itu Khalik. Nah, itu juga termasuk Asmaul Husna. Khalik artinya yang menciptakan. Makhluk adanya makhluk itu karena diciptakan. Nah, karena diciptakan pasti ada pada awalnya, ada mulanya, ada permulaannya. Nah, kalau ada permulaannya pasti ada akhirnya. Tapi kalau Allah itu terdahulu. Dahulunya Allah itu tanpa permulaan. Tidak bisa kita pikirkan. Ya.
Nah, di LKS-nya Al-Muqaddim, maaf di buku paket halaman 24 ya. Arti Muqaddim adalah Allah mendahulukan. Nah, mendahulukan artinya Allah Maha mendahulukan atas apa yang sedang diciptakan. Nah, anak-anak tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Nah, kalau kursi dan meja itu diciptakan pasti ada mulanya, ada yang menciptakan. Tapi kalau Allah dahulu tanpa ada yang menciptakan. Itu tentang Al-Muqaddim. Sekarang Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Maha kekal, yang maha kekal. Baqi. Baqi kalau dalam sifat wajib Allah, baqo itu artinya kekal. Artinya Allah kekal abadi selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Itu artinya kekal. Kalau makhluk sekarang manusia ada, nanti akan mati. Jadi manusia itu bukan makhluk yang bersifat kekal. Bumi juga gitu. Bumi juga diciptakan, dulunya tidak ada. Nanti juga pada akhirnya bumi akan hancur. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari, ketika hari kiamat, bumi dan seluruh planet semuanya itu akan hancur. Terus kehidupan manusia itu akan berakhir ke alam akhirat. Tapi kalau Allah itu sifatnya adalah kekal tanpa berubah-ubah dan tanpa ada akhir. Hanya Allah. Dalam LKS ayat yang menerangkan tentang sifat kekal yaitu ayat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan rusak kecuali dia. Dia siapa? Yaitu Allah sendiri. Itu dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. Bukti seseorang meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Baqi antara lain yaitu kalau kita yakin kepada Allah memiliki sifat Al-Baqi, maka yang harus kita lakukan yang pertama memperbanyak ibadah selama di dunia, ya. Memperbanyak ibadah, ya ibadah apa saja yang wajib maupun yang sunnah itu diusahakan diperbanyak. Terus ikhlas dalam beramal soleh. Kalau beramal soleh harus dengan hati yang ikhlas, tanpa ada tendensi, tanpa ada niatan supaya mendapat pujian. Kalau kita beramal supaya dipuji orang, supaya dianggap orang, oh ini loh orang baik, suka beramal, nah, amal kita akan sia-sia karena ada riya. Riya itu namanya pamer. Kalau orang beramal tapi supaya niatnya itu supaya mendapatkan pujian dari orang lain, itu amalnya itu sia-sia, tidak akan mendapatkan balasan. Makanya kalau beramal itu juga harus diniati dengan ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah. Terus yang kita lakukan yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, meskipun mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, misalnya kalau kalian mendapatkan nilai yang kurang baik, ya artinya apa? Artinya berarti kamu harus belajar yang lebih giat lagi. Tidak boleh putus asa. Ya udah nilaiku sudah jelek, gak usah belajar aja sekalian. Nah, nilaiku segini ya udah, nggak boleh gitu. Kalau sudah tidak mau berusaha lagi, ya udah bilang ya udah, berarti itu namanya putus asa. Dan Allah melarang umat Islam untuk putus asa. Ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, nama-nama Allah yang baik itu adalah nama-nama Allah yang maha mulia, yang agung, yang sempurna. Jumlahnya berapa? Jumlahnya yang kita pelajari semuanya itu ada 99. Nah, sebagai pengetahuan, sebenarnya itu
ada ulama yang berpendapat kalau Asmaul Husna itu ada juga yang jumlahnya lebih dari 100. Nah, ada 130-an. Ada yang ulama berpendapat itu. Tapi yang kita pelajari, yang kita gunakan, yang kita pakai Asmaul Husna itu ada 99. Untuk materi hari ini yang kita pelajari yaitu as-somad. As-somad artinya tempat bergantung, menggantungkan segala sesuatu, segala harapan itu adalah Allah. Terus yang kedua al-muqtadir. Allah Maha menakdirkan atau Maha menentukan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, kita diciptakan sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki, perempuan, itu adalah yang menentukan Allah. Nah, dengan takdir, Allah memiliki takdir dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mudgham. Nanti ada materinya di semester 2, nanti tentang takdir ada. Terus yang ketiga yaitu tentang Asmaul Husna al-muqaddim. Al-muqaddim artinya Allah adalah zat yang maha mendahului atau maha mendahulukan atau maha dahulu. Nah, sifat kita kalau meyakini bahwa Allah itu maha qadim, yaitu rajin mempelajari Al-Quran, terus meneliti ciptaan Allah, hormat kepada kedua orang tua dan ibu. Itu sifat kita meneladani sifat al-muqaddim. Terus yang keempat al-baqi. Baqi itu artinya maha kekal. Nah, untuk tugas kalian di LKS halaman 25 itu nanti dikerjakan ya. Halaman 25 menulis Asmaul Husna dan artinya itu nanti dikerjakan sama dengan tugas 2 portofolio. Sudah tahu ya, halaman 25. Nah, itu nanti dikerjakan sendiri. Nah, sekarang kita menjawab tugas uji kompetensi 3 ya. Langsung kita jawab bersama-sama. LKS halaman 26. Nah, mari kita jawab bersama-sama. Nanti yang tahu jawabannya bisa menjawab. Nah, saya suruh baca. Coba Aril ya. Ayo baca Aril nomor 1 Aril. Asmaul Husna adalah nama-nama indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, nomor 1 B Allah. Farah nomor 2. Asmaul Husna itu mencerminkan sifat-sifat Allah. C. Ya, nomor 2 C sifat-sifat Allah. Nomor 3 Hafiz. Semua kebutuhan manusia ada pada Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah enggak tahu, Pak. Kebutuhan. Berarti apa itu? Asomat. Ya, asomat. Nomor 3 asomat. Nomor 4 Sati. Nomor Qadim artinya Allah itu maha mendahulukan. Ya, Allah maha mendahulukan. Allah maha dahulu. Maha mendahulukan. Nomor 5 Jaka. Hanya Allah yang bisa menciptakan atom yang sangat kecil, sehingga menunjukkan bahwa Allah itu apa? Maha kuasa, berarti Allah maha kuasa menciptakan sesuatu yang kecil ataupun sesuatu yang besar sekalipun. Berarti apa? Al-Muqtadir. Nomor 5 Al-Muqtadir. Nomor 6 Zaka. Sebagai siswa yang bisa ilmu, jangan lupa selalu diiringi dengan doa dan tawakal. Sebagai siswa yang setiap hari selalu berusaha menuntut ilmu, jangan lupa selalu diiringi dengan usaha dan berdoa. Ya, usaha dan berdoa.
Nomor 7, Bella. Setiap yang hidup pasti mati, yang kekal selamanya hanyalah Allah. Ya, yang kekal selamanya hanya Allah. Nomor 8, Devina. Allah pasti kekal selamanya. Asmaul Husna ialah Al-Baqi. Ya, Al-Baqi nomor 8. Terus nomor 9, Kait. Maha menentukan adalah arti Asmaul Husna. Apa? Maha menentukan berarti apa? T. Ya, al-muqtadir. Maha mentakdirkan, bisa diartikan maha mentakdirkan. Mentakdirkan berarti menentukan. Nomor 10. Nomor 10, Zakira. Sedangkan al-baqi artinya B, maha kekal abadi. Ya, al-baqi berarti maha kekal abadi. Baqo itu artinya kekal. Nomor 11, Aura. Aura Kartika ada. Kalimat lahul asmaul husna artinya ialah dia memiliki asmaul husna. Lahul asmaul husna artinya dia memiliki asmaul husna. Ya, nomor 11 jawabannya A. Terus nomor 12, Yufian. Yan dengar ya. Allah memerintahkan kita berdoa dengan melalui Kenapa? Nabi dan Rasul. Nabi atau Rasul. Asmaul Husna itu juga bisa digunakan untuk berdoa. Jadi Asmaul Husna tersebut dulu dibaca, terus setelah itu kita memohon sesuatu. Nomor 12 berarti jawabannya Asmaul Husna. Allah memerintahkan kita berdoa dengan melalui Asmaul Husna. Dalam Al-Quran itu ada ayat yang memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, maka memohonlah, maka berdoalah dengan asmaul husna. Terus nomor 13, Jihan. Dian bisa mendengar. Nomor 13 baca Dian. Ada suaranya ya Dian. Nomor 13, hebat-hebat manusia, ia masih bergantung pada Allah. Nomor 13. Nomor 14, Nanda, ada Nanda ya. Nanda nomor 14 baca Nanda. Allah semakin titik-titik bila ada hambanya yang sering meminta. B. Senang. Ya, Allah itu kalau dimintai itu semakin senang. Kenapa? Berarti kalau kita sering minta pada Allah, berarti orang itu sering ingat kepada Allah. Nah, sebaliknya kalau orang itu tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta, berarti orang itu jauh dari Allah. Berbeda dengan makhluk ya. Kalau makhluk itu kalau sering dimintai kan tidak senang. Tapi kalau Allah sering dimintai itu justru malah senang. Nah, sekarang nomor 15. Allah telah menyediakan dan memberikan semua yang kita inginkan. Karena itu manusia harus selalu bersyukur.
15 bersyukur. Sekarang yang B, kalimat Allahu Somad terdapat di surat titik-titik ayat titik-titik. Surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat ke? Ayat ke? 2. 2. Al-Ikhlas ayat 2. Nomor 2, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah nikmat padanya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan aku tambah dalam kurung nikmat padanya. Sekarang nomor 3, dan barang siapa yang mengingkari, barang siapa mengingkarinya, Allah mengancam siksa yang pedih. Apa, Pak? Allah mengancam dengan siksa yang pedih. Sekarang nomor 4. Allah menciptakan alam semesta ini titik-titik tanpa bantuan yang lain. Dengan tanpa bantuan yang lain ya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan tanpa bantuan yang lain. Atau bisa diisi sendiri. Allah menciptakan alam semesta ini sendirian tanpa bantuan yang lain. Karena Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu itu tinggal mengucapkan kun, jadilah, maka akan jadi. Nomor 5, Allah menciptakan alam semesta ini menunjukkan Allah itu Maha Al-Muqtadir. Nomor 5, Al-Muqtadir. Sekarang nomor 6. Pada hari kiamat, semua pasti musnah dan hancur kecuali dari apa? Kecuali Allah. Nomor 7, Allah adalah tempat meminta. Maka bila ada orang yang meminta kepada selain Allah, hukumnya apa? Haram atau dosa. Haram garis miring berdosa. 8, adanya gunung meletus menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah itu bersifat sementara boleh atau tidak abadi. Nomor 9, karenanya hanya Allah yang kekal. Dalam Asmaul Husna disebut Asmaul Husna maha kekal. Al-Baqi. Nomor 9. 10, setiap yang ada pasti ada yang mendahuluinya, dan paling terdahulu dari yang terdahulu dalam Asmaul Husna disebut Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim. Sekarang yang C, jelaskan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah yang maha menentukan atau maha kuasa. Allah yang maha menentukan, garis miring Allah maha kuasa. Jelaskan pula Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya Allah tempat bergantung. Ya, Allah tempat bergantung atau tempat meminta. Sekarang nomor 3, sebutkan peristiwa di alam semesta yang merupakan bukti Asmaul Husna Al-Muqtadir. Adanya siang dan malam, adanya matahari, adanya gunung. Semua yang ada itu termasuk bukti adanya sifat Allah Al-Muqtadir. Adanya alam semesta, adanya matahari, bulan, bintang. Nah, seperti itu.
Nomor 4, sebutkan 3 bukti meyakini bahwa Allah itu memiliki asmaul husna al-muqaddim. Artinya apa? Rajin mempelajari Rajin mempelajari Al-Quran, meneliti ciptaan Allah, hormat kepada kedua orang tua. Ya, rajin mempelajari Al-Quran, meneliti ciptaan Allah, hormat kepada kedua orang tua. Di halaman 24 ya. Terus nomor 5, jelaskan bahwa Allah memiliki asmaul husna al-baqi. Allah maha dahulu, Allah maha kekal.